FM dan Radio Roja Bandung 104.3 FM. Menebar cahaya sunnah. Roja TV, saluran tilawahat Al-Quran dan kajian Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وإن خير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد أخواتي في الله معاشر المسلمات أعزكن الله ورحمكن الله أجمعين. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia, taufik dan hidayah yang Allah berikan kepada kita semuanya. Kita bisa bermajlis kembali di tempat yang mulia ini, di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Dan kita berkumpul dalam rangka bertaqarrub kepada Allah, mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan salah satu amal ibadah yang Allah perintahkan kepada orang-orang beriman, yaitu ibadah yang bernama talabul ilmi syar'i. Di awal majlis yang mulia ini, kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala memberikan keikhlasan ke dalam hati kita semuanya di dalam mendatangi majlis-majlis ilmu, sehingga ilmu yang kita pelajari bersama Allah jadikan sebagai ilmu yang bermanfaat, yang menjadi asas kebahagiaan, asas keberkahan hidup, serta asas keselamatan di dalam kehidupan dunia dan kehidupan akhirat kita semuanya. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan secara sempurna kepada qudwah hasanah orang-orang beriman, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
kepada keluarga beliau, kepada sahabat-sahabat beliau, dan kepada setiap umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa berupaya untuk istiqamah berjalan di bawah naungan tuntunan dan petunjuk Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Ma'asyiral muslimat, a'azzakunallah. Kita melanjutkan kembali kajian rutin kita di dalam membahas risalah Sifatuz Zaujatis Salihah, sifat-sifat atau karakter-karakter istri yang salihah, yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Profesor Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr, hafidhahumallahu tabaraka wa ta'ala. Dan telah kita bacakan muqaddimah penulis di pertemuan yang lalu. Di kesempatan sore hari ini, di penghujung hari yang ketujuh dari bulan Sya'ban di tahun 1446 Hijriah, kita sampai pada perkataan penulis hafizahullahu ta'ala, "Indama natahaddatsu an sifati zaujatis salihati wa 'anis salahi yanbaghi alla taghiba 'anna qa'idatun 'azimatun fi hadzal bab hiya ussul mawdu'i wa asasun li tahsilis salahi wa iktisabihi wa nailihi." Kata penulis, ketika kita berbicara tentang sifat-sifat istri yang salihah, tentang kesalihan, maka sepatutnya jangan sampai terluputkan dari kita semua satu kaidah yang sangat besar di dalam masalah ini, yang menjadi asas atau pondasi pembahasan kita, yang menjadi asas untuk mendapatkan kesalihan. Ala wa hiya anna salaha la yunalu illa bi amrayni. Hendaknya kita camkan pada diri-diri kita bahwasannya kesalihan tidak akan didapatkan melainkan dengan dua perkara. Ini dua hal yang hendaknya difahami oleh setiap orang-orang yang beriman. Tidak mungkin kita mendapatkan kesalihan, seorang muslimah tidak akan menjadi istri yang salihah melainkan dengan dua perkara. Al-awwal, yang pertama, kata beliau, taufiqullahi jalla wa ala wa hidayatuhu wa aunuhu wa taisiruhu wa tasdiduhu. Yang pertama adalah taufik Allah subhanahu wa ta'ala kepada seorang hamba, hidayah Allah subhanahu wa ta'ala kepada seorang hamba, pertolongan serta kemudahan yang Allah berikan kepada seorang hamba. Kita mendapatkan kesalihan pada jiwa-jiwa kita karena taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala, karena hidayah, karena pertolongan dan kemudahan yang Allah berikan kepada kita. Falhadi huwallah, maka zat yang mampu memberikan petunjuk hanyalah Allah subhanahu wa ta'ala. Wa huwa wahdahul muwaffiq wal umuru biyadihi jalla wa ala. Dan hanya Allah semata yang mampu memberikan taufik kepada seorang hamba untuk bisa menerima kebenaran, untuk bisa mengamalkan kebenaran. Ini butuh taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala, ya. Karena tidak setiap orang yang mengenal kebenaran, tidak setiap orang yang mengetahui kebenaran akan bisa menerima kebenaran tersebut. Dan tidak setiap orang yang mengetahui kebenaran akan mampu mengamalkan kebenaran tersebut.
Maka hati yang menerima al-haq, kemudian jawarih, anggota badan yang mengamalkan kebenaran tersebut semata-mata dengan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Wal umuru biyadihi jalla wa ala. Karena segala urusan hamba di tangan Allah Subhanahu wa taala. Qala Allah taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang masalah ini. Allah sebutkan di surat Al-Kahfi ayat yang ke-17. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Man yahdillahu fahuwal muhtadi wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida." Kata Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah, maka dialah yang mendapat petunjuk. Siapa yang diberikan hidayah oleh Allah, maka dialah yang mendapatkan hidayah. Dan barang siapa yang disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka engkau tidak akan mendapatkan seorang penolong yang dapat memberi petunjuk kepada dirinya. Maka hidayah taufik itu hak mutlak milik Allah Subhanahu wa taala. Hatta para nabi dan rasul, mereka tidak memiliki taufik. Ya. Manusia-manusia termulia dari kalangan para nabi dan rasul, mereka tidak bisa menjadikan seseorang itu beriman, ya, menerima kebenaran, menerima hidayah Islam. Karena taufik itu hak mutlak milik Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya kita dapatkan, ya, sebagian orang-orang yang terdekat dari para nabi dan rasul, justru mereka, ya, wafat di atas kekufuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang tua nabi atau, ya, anak sebagian nabi, ya, atau paman sebagian nabi, ya, justru wafat di atas kekufuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini menunjukkan bahwasannya hidayah itu bukan di tangan para nabi dan rasul. Hidayah, taufik, hak mutlak milik Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan hidayah tersebut kepada siapa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-Qasas ayat yang ke-56, ya, tentang Abi Talib. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha." Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai Muhammad, sesungguhnya engkau tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang engkau cintai sekalipun. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mampu memberikan hidayah, taufik sekalipun terhadap orang yang beliau cintai. Dan ayat ini turun terkait dengan wafatnya Abu Talib. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berkeinginan untuk mengajak pamannya masuk ke dalam Islam sampai akhir hayatnya. Ketika Abu Talib, ya, dalam kondisi sakaratul maut, Nabi sallallahu alaihi wasallam masih berjuang untuk mengajak pamannya masuk ke dalam Islam dengan mengatakan, "Ya ammi, qul la ilaha illallah kalimatan uhajju laka biha indallah." Wahai pamanku, ucapkan la ilaha illallah, satu kalimat yang seandainya terucap oleh lisanmu, niscaya aku akan jadikan hujjah untuk menolong engkau di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Namun sampai akhir hayatnya Abu Talib enggan mengucapkan kalimat la ilaha illallah, dan beliau pun wafat di atas agama nenek moyangnya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersedih hati. Maka Allah Subhanahu wa taala turunkan firman-Nya, "Innaka la tahdi man ahbabta, walakinnallaha yahdi man yasha, wa huwa a'lamu bil muhtadin." Wahai Muhammad, sesungguhnya engkau tidak bisa memberikan hidayah sekalipun kepada orang yang engkau cintai. Tapi Allah Subhanahu wa taala, dialah yang memberikan hidayah tersebut kepada siapa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala.
dan Allah yang lebih tahu siapa di antara hambanya yang berhak untuk mendapatkan hidayah tersebut. Maka ini kaidah yang harus kita fahami, bahwasanya seseorang menerima kebenaran dan berjalan di atas kebenaran itu semata-mata taufik dari Allah Subhanahu wa taala, karunia dan pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Maka wajib kita syukuri. Ya, inilah nikmat terbesar yang Allah anugerahkan kepada seorang hamba. Nikmat dijadikan sebagai seorang muslim, sebagai seorang muslimah. Nikmat dijadikan sebagai seorang mukmin, seorang mukminah. Nikmat dituntun di atas jalan-jalan kebaikan. Wa qala ta'ala, kata Syekh Abdul Razak, Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat yang lain, di surat Yunus ayat yang ke-25. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wallahu yad'u ila daris salami wa yahdi man yasha'u ila siratim mustaqim. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan Allah menyeru manusia kepada darus salam, kepada negeri yang penuh dengan kesejahteraan. Ini surga Allah Subhanahu wa taala. Allah menyeru hambanya untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala dan memberi petunjuk kepada orang yang dia kehendaki kepada jalan yang lurus, yakni kepada Islam. Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada siapa yang dia kehendaki untuk masuk ke dalam Islam. Maka ya, nikmat terbesar yang hendaknya kita syukuri adalah nikmat dijadikan sebagai seorang muslim, seorang muslimah. Karena inilah asas dan pondasi keselamatan dan kebahagiaan dunia dan akhirat seorang hamba. Kata penulis, fal hidayatu biyadihi wassalahu biyadihi wat taufiqu biyadihi. Maka hidayah di tangan Allah Subhanahu wa taala, kesalihan seorang hamba di tangan Allah Subhanahu wa taala, taufik di tangan Allah Subhanahu wa taala. Wa ma syaa kana wa ma lam yasha lam yakun. Dan apa yang Allah kehendaki pasti terjadi, sedangkan apa yang tidak Dia kehendaki maka tidak mungkin terlaksana. Ini akidah ya seorang mukmin, akidah orang-orang beriman, bahwasanya apa yang terjadi, apa yang menimpa kita, maka semua terjadi dengan masyiatullah, dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kata Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i rahimahullahu taala, ma sya'allahu kana wa illam asya wa ma syi'tu illam yasha la yakun. Kata Imam Syafi'i rahimahullah, apa yang Allah kehendaki, meskipun saya tidak menghendakinya maka pasti terjadi. Apa yang Allah kehendaki, meskipun seorang hamba tidak menghendakinya maka pasti terjadi. Dan apa yang aku kehendaki, kalau seandainya Allah tidak menghendaki maka tidak mungkin terlaksana, tidak mungkin terwujud. Karena segala sesuatu berjalan dengan masyiatullah, dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Maka tidak ada daya dan upaya kecuali dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, zat yang maha tinggi dan zat yang maha agung. Ini poin pertama. Ya. Bahwasanya kesalihan itu didapat dengan taufik dan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Dengan taufik dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Wal amrul akhar, poin yang kedua kata Syekh Abdul Razak, agar seseorang mendapatkan hidayah, kuncinya adalah sa'yul insani
wa badluhu juhdahu wa wus'ahu fi nailis salah wa talabihi wa suluki asbabihi wa wasailihi. Di antara kaidah terpenting ya, agar seorang hamba mendapatkan kesalihan adalah harus dibarengi dengan ikhtiar yang maksimal. Berusaha untuk mengerahkan segenap kemampuan kita, mengerahkan segenap tenaga yang kita miliki untuk mendapatkan kesalihan. Seorang hamba berupaya untuk menempuh jalan-jalan kesalihan, ya, mencari sebab yang mengantarkan kita kepada kesalihan. Ya. Ini dua perkara yang harusnya kita gabungkan. Meyakini bahwasanya taufik di tangan Allah. Yang kedua adalah badlul asbab. Ya, dengan berikhtiar, mencari sebab kesalihan. Berikhtiar semaksimal yang bisa kita upayakan menempuh jalan-jalan kesalihan. Menempuh wasilah-wasilah, sarana-sarana yang bisa mengantarkan seorang hamba kepada kesalihan. Ini dua hal yang harus digabungkan dalam diri seorang mukmin. Hati yang meyakini bahwasannya kebaikan di tangan Allah, kesalihan di tangan Allah Subhanahu wa taala. Kesalihan adalah anugerah dan karunia dari Allah. Yang kedua adalah jawarih yang berusaha maksimal untuk membuka pintu-pintu hidayah, untuk membuka pintu-pintu kesalihan. Berusaha keras untuk mencari wasilah-wasilah yang mengantarkan kita kepada jalan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Dua perkara ini harus selaras dalam diri seorang muslim. Waqad jama'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam baina hadaini al-amrayni fi qawlihi alaihi salatu wassalam fil hadits sahih ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah. Dua perkara di atas ya digabungkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam sabda beliau dalam hadis yang sahih yang dikeluarkan oleh Imam Muslim di dalam sahihnya. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ihris ala ma yanfa'uka." Bersungguh-sungguhlah untuk mencari sesuatu yang bermanfaat bagi dirimu. Ikhtiar, mencari sebab. Ya, mencari wasilah yang mendatangkan manfaat untuk diri kita. Wasta'in billah, dan mintalah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mintalah ya taufik dan hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata penulis, ihris ala ma yanfa'uk. Makna sabda Nabi yang mulia, bersungguh-sungguhlah mencari sesuatu yang bermanfaat bagi dirimu, bibadlil asbabin nafi'ati wal wasailil mufidati allati yunalu biha as-salahu wa tatahaqqaqu min khilaliha al-hidayatu. Bersungguh-sungguhlah di dalam mencari sesuatu yang bermanfaat bagi dirimu, yakni dengan mengambil sebab, mengambil wasilah-wasilah yang bermanfaat, yang dengannya seorang hamba mendapatkan kesalihan, yang dengannya seorang hamba mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Maka harus ada ikhtiar, enggak boleh berpangku tangan. Ya, kita wajib menjemput hidayah, ya belajar, mendatangi majelis-majelis ilmu, mengkaji jalan-jalan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Wasta'in billah. Sedangkan makna sabda Nabi yang mulia, wasta'in billah, dan mintalah pertolongan kepada Allah, ay kun mu'tamidan alaihi. Jadilah orang yang senantiasa bersandar kepada Allah,
mutawakkilan alaihi, senantiasa tawakal kepada Allah, taliban aunahu, senantiasa minta aun, minta ma'unah, minta pertolongan kepada Allah, rajian minhu subhanahu wa ta'ala an yuwaffiqaka wa an yusaddidaka wa an yuthabbitaka, senantiasa berharap kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar Allah memberikan taufik kepada dirimu, agar Allah subhanahu wa ta'ala menunjukkan jalan yang benar kepada dirimu, dan agar Allah mengistiqamahkan engkau di atas jalan hidayah. Wa an yakuna aunan laka ala salahi wal istiqamah, engkau senantiasa meminta kepada Allah agar Allah senantiasa memberikan pertolongan kepadamu di atas jalan kesalihan dan di atas jalan keistiqamahan. Fahadhihi qa'idatun kubra hawat juma'ul khair. Maka inilah kaidah yang sangat besar yang mengumpulkan segala kebaikan dunia dan akhirat. Ini dua perkara yang wajib difahami dengan baik oleh setiap orang-orang beriman dan wajib kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama, kita wajib meyakini ya kesalihan seorang hamba di tangan Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka kita minta kesalihan kepada Allah, minta ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Ya, sebagaimana doa yang Nabi ajarkan. Ya Allah, berikanlah ketakwaan kepada jiwa ini. Wa zakkiha, dan sucikan jiwa tersebut. Sesungguhnya engkau adalah sebaik-baik zat yang mensucikan jiwa hambamu. Anta waliyuha wa maulaha, engkau lah yang memberikan pertolongan dan perlindungan kepada setiap jiwa. Maka kita minta ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, minta kesalihan kepada Allah dengan doa-doa kita. Karena ketakwaan seorang hamba, kesalihan seorang hamba adalah anugerah dan pemberian Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kita badlul asbab, mengambil sebab, berikhtiar, menempuh jalan-jalan kesalihan. Maka dua ini wajib kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Antara keyakinan bahwasanya hidayah di tangan Allah Subhanahu wa taala, kemudian mengambil sebab yang mengantarkan kita kepada jalan-jalan kesalihan. Kata Syekh Abdul Razak, wa qa'idatun ukhra, kaidah yang lain, la budda minat tanbihi 'alaiha, yang harus kita perhatikan juga, ala wahiyya, yaitu anna man ba'as salahi wa asla ma'rifatihi wa sabila dirayati bihi wal hidayata ilaihi huwa kitabullahi wa sunnatu nabiyhi sallallahu alaihi wasallam. Kaidah yang ketiga yang juga wajib untuk kita ketahui bersama, bahwasannya sumber kesalihan, pondasi ilmu tentang kesalihan, jalan yang mengantarkan kita kepada hidayah dan kesalihan adalah Al-Quranul Karim dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika kita berbicara tentang kesalihan, maka asasnya adalah Al-Quranul Karim dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pondasinya adalah Al-Quran dan sunnah. Sumber mata air kesalihan adalah Al-Quran dan sunnah. Jalan yang mengantarkan seorang hamba kepada kesalihan adalah tuntunan Al-Quranul Karim dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini kaidah yang wajib kita fahami bersama. Fakana wajiban wa mutaakkidan
ala kulli mudzakirin bis salahi wal islah da'iyan ilaihi an yakuna mu'awwilan fi dzalika kullihi ala kitabillahi azza wa jalla wa sunnati rasulihi al-karim sallallahu alaihi wasallam. Kata Syekh Abdul Razak, maka wajib hukumnya, ya, dan perkara yang sangat-sangat ditekankan untuk setiap orang yang berusaha mengingatkan manusia kepada jalan kesalihan. Setiap manusia yang berusaha menjadi da'i, mengajak manusia kepada jalan-jalan kebaikan, hendaknya, ya, dia senantiasa menyandarkan dakwahnya, menyandarkan nasihatnya di atas tuntunan Al-Quranul Karim dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini kaidah yang wajib difahami oleh setiap da'i ilallah yang berusaha mengajak manusia kepada jalan Allah, yang berupaya mengajak manusia kepada jalan kesalihan. Ingat, sumber kesalihan adalah tuntunan Al-Quran dan Sunnah. Pondasi kesalihan adalah petunjuk Al-Quranul Karim dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika kita mengajak manusia kepada jalan-jalan kesalihan, ya, hendaknya kita senantiasa membangun nasihat kita, dakwah kita, motivasi kita, ajakan kita di atas dalil yang datang dari Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Ya, jangan semata-mata berdasarkan teori kita, berdasarkan ra'yu kita, berdasarkan logika kita, tidak. Ya, orang-orang beriman meyakini bahwasannya asas kesalihan, sumber mata air kesalihan terbaik adalah tuntunan Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata penulis, ammal Quran fayaqulullahu ta'ala, adapun Al-Quranul Karim, maka Allah berbicara tentang kemuliaan Al-Quran, ketinggian Al-Quranul Karim. Allah sebutkan di surat Al-Isra ayat yang ke-9. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, inna hadzal qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Sesungguhnya Al-Quran ini, kata Allah, benar-benar memberi petunjuk kepada jalan yang paling lurus. Kalau kita menghendaki jalan terbaik, jalan yang paling lurus, maka sumbernya adalah Al-Quranul Karim. Karena Allah memberikan tazkiyah, memberikan jaminan bahwasanya Al-Quran, kata Allah, yahdi lillati hiya aqwam. Al-Quran benar-benar memberikan petunjuk kepada manusia kepada jalan yang paling lurus, ya. Maka ketika seseorang berpaling dari petunjuk Al-Quranul Karim, itu maknanya dia berpaling dari jalan yang lurus. Maka siratal mustaqim yang senantiasa kita minta kepada Allah adalah petunjuk Al-Quran, ya, dan petunjuk sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Syekh Abdul Rahman ibn Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala ketika menafsirkan ayat di atas, bahwasanya Al-Quran adalah sumber petunjuk kepada jalan yang paling lurus. Kata Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di, yukhbiru ta'ala an syarafil Qur'ani wa jalalatihi. Pada ayat di atas, Allah subhanahu wa ta'ala mengabarkan tentang kemuliaan Al-Quran, tentang keagungan Al-Quranul Karim, wa annahu yahdi lillati hiya aqwam, bahwasanya Al-Quran membimbing kepada jalan yang paling lurus, ai a'dal wa a'la minal aqaid wal a'mali wal akhlaq, bahwasanya Al-Quran itu membimbing kepada jalan yang paling baik, jalan yang paling tinggi, yang paling mulia, baik berupa, ya, akidah,
berupa amal perbuatan ataupun berupa akhlak dan perangai. Ya, tidak ada petunjuk yang lebih baik di dalam bab akidah melainkan petunjuk Al-Qur'anul Karim. Tidak ada petunjuk yang lebih baik dalam perkara ibadah, dalam perkara amaliyah melainkan petunjuk Al-Qur'anul Karim. Demikian pula dalam perkara akhlak, ya, dalam bab muamalah, maka tidak ada petunjuk yang lebih tinggi, yang lebih mulia, yang lebih baik daripada tuntunan Al-Qur'anul Karim. Faman ihtada bima yad'u ilaihi al-Qur'an kana akmalan nas wa aqwamahum wa ahdahum fi jami'i umurihi. Kata Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di, maka barang siapa yang terbimbing di atas petunjuk Al-Qur'anul Karim, maka dia akan menjadi manusia yang paling sempurna, manusia yang paling lurus, manusia yang paling tertunjuki di dalam semua urusannya. Nah, ini kaidah, ya. Orang yang paling sempurna adalah orang yang paling sempurna di dalam berpegang teguh di atas Al-Qur'anul Karim. Orang yang paling baik adalah orang yang paling maksimal di dalam menjalankan petunjuk Al-Qur'anul Karim. Oleh karenanya, ketika Aisyah radhiyallahu taala anha mensifati akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kita tahu orang yang paling lurus, orang yang paling, ya, sempurna adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aisyah radhiyallahu anha ketika mensifati Nabi yang mulia, ya, beliau mengatakan kana khuluquhu Al-Qur'an. Akhlak Nabi adalah Al-Qur'an. Ya, kan Al-Qur'an adalah kunci, ya, kebaikan seorang hamba. Kunci keistiqamahan seorang hamba. Wa amma sunnah, adapun sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa hadyun nabiyil karimi sallallahu alaihi wasallam, dan tuntunan Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam, fayaqulu sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam bersabda tentang sunnah beliau dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu wa ardha, dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Hakim di dalam Mustadraknya dengan sanad yang sahih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, taraktu fikum syai'aini lan tadhillu ba'dahuma. Kata Nabi yang mulia, aku tinggalkan di tengah-tengah kalian dua perkara yang kalian tidak akan tersesat selama kalian berpegang teguh dengan keduanya. Inilah dua perkara yang menjadi asas keselamatan seorang hamba dari kesesatan. Inilah dua perkara yang menjadi garansi dan jaminan dari kesesatan. Yang pertama, kata Nabi yang mulia, kitab Allah Al-Qur'anul Karim. Yang kedua, wa sunnati, dan sunnahku. Ya, maka Al-Quran dan sunnah adalah sumber hidayah, sumber kesalehan seorang hamba. Ya, selama seorang hamba berpegang teguh di atas tuntunan Al-Qur'anul Karim dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia akan terbimbing di atas jalan yang paling lurus, dan dia akan terjaga dari jalan-jalan penyimpangan. Kata Syekh Abdul Razak, wa alaihi, oleh karenanya, fa mawdu'una, maka tema pembahasan kita adalah sifatuz zaujatis salihati fi dhawi kitabillah wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam. Maka tema pembahasan kita di dalam risalah yang ringkas ini adalah tentang sifat-sifat istri yang salihah berdasarkan tuntunan Al-Quran
dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Al-Quran dan sunnah ya adalah sumber ya hidayah, sumber kesalihan bagi seorang hamba ya, termasuk sumber kesalihan bagi seorang wanita muslimah. Kata penulis, wa kullu sifatin taridu fi hadhil kalimati ta'ti makrunatan bidaliliha madmumatan ila mustanadiha min kitabillah au sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maka setiap sifat ya yang akan kita bahas di dalam risalah ini insyaallah ya disertai dengan dalil, dibangun di atas dalil. Setiap sifat-sifat istri yang salihah yang kita sebutkan di dalam risalah ini ya insyaallah disertakan dengan dalilnya berdasarkan Al-Quranul Karim ataupun sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, agar kita tahu bahwasanya sifat-sifat ini ya adalah sifat-sifat yang memang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala imma di dalam Al-Qur'anul Karim atau di dalam sunnah nabinya sallallahu alaihi wasallam. Kata penulis, wa qa'idatun tsalitsah. Kaidah yang berikutnya yang hendaknya kita fahami, wa hiya asasun tubna alaihi jami'ut ta'at wa tuqamu alaihi jami'ul fadhaili wal kamalat. Yakni asas atau pondasi yang dibangun di atasnya seluruh amal-amal ketaatan. Ala wahiyya tahqiqu taqwallahi ta'ala, yaitu merealisasikan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah asas ya yang dibangun di atasnya seluruh ketaatan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua fadilah, semua keutamaan itu dibangun di atas takwa, dibangun di atas ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa innaha usul fadail wa manba'ul khairat wa qiwamus sa'adati fid dunya wal akhirah. Karena takwa, kata penulis, adalah asas segala macam fadilah, segala macam keutamaan. Ya. Sebagaimana takwa adalah manba, sumber segala macam kebaikan. Dan takwa juga adalah rukun atau pondasi kebahagiaan dunia dan akhirat. Ya, maka seorang hamba yang menghendaki fadilah, keutamaan, menghendaki kebaikan, dan menghendaki kebahagiaan dunia dan akhirat, maka kuncinya adalah bagaimana kita berusaha untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kuncinya adalah bagaimana kita berupaya untuk menjadi seorang hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan apa yang Allah perintahkan dan menjauhi segala sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal wajibu 'alal muslimati an ta'iya anna luzumaha li adabis syari'ah wa tahalliha bis sifatil fadilati qurbatun minal qurab allati yunalu biha ridallahi wa yahsulu biha ajruhu wa thawabuhu. Kata penulis, maka kewajiban setiap muslimah adalah memahami satu hakikat. Ya, kewajiban setiap wanita muslimah hendaknya ya dia memahami bahwasannya ketika seorang wanita muslimah melazimi adab-adab syariat, ketika seorang wanita muslimah berusaha untuk istiqamah, komitmen menjalankan adab-adab syariat, berhias diri ya
dengan sifat-sifat dan karakter-karakter yang dituntunkan oleh syariat, maka itu adalah bagian dari qurbah, bagian dari bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ketika seorang wanita muslimah iltizam, konsekuen, komitmen, ya, berhias diri dengan adab-adab syariat, ya, maka itu bagian dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yang dengannya seorang muslimah mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala, yang dengannya seorang muslimah mendapatkan ganjaran pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini kaidah yang harus kita fahami, ya. Ketika seorang muslimah menjalankan adab-adab syariat, ya, seperti adab berhias, adab berpakaian, adab berbicara, ya, adab bermuamalah, ya, adab ketika, ya, bermuamalah dengan seorang suami. Ketika seorang wanita muslimah iltizam dengan adab-adab tersebut, maka dia sedang menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang konsekuensinya adalah ridha Allah Subhanahu wa taala serta ganjaran pahala yang dia dapatkan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa bitafriti fiha yafutuha min dzalik bihasabi ma farratat fihi min hadhihi sifat. Dan dengan yang meninggalkan adab-adab tersebut, ketika seorang wanita lalai dari, ya, mengerjakan adab-adab tersebut, maka sama halnya dia melalaikan kebaikan untuk dirinya sendiri, ya. Sama halnya dia meluputkan pahala-pahala, kebaikan-kebaikan yang harusnya dia dapatkan dengan, ya, mengamalkan adab-adab tersebut. Wa sayati li hadza mazidu taqririn fi mawdhi'ihil munasib insyaallah. Dan insyaallah, ya, kata penulis, akan kita, ya, bahas secara lebih mendalam terkait dengan, ya, masalah ini pada tempatnya. Akan disebutkan oleh penulis insyaallah taala ketika sampai pada, ya, pada tempatnya, ya. Maka di sini akhwati fillah azakunallah, penulis, ya, Syekh Abdul Razak mengingatkan kita semuanya, ya, secara khusus kaum wanita, kepada wanita-wanita muslimah, ketika anti, ya, berusaha untuk komitmen menjalankan adab-adab syariat yang dituntunkan oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, maka hadirkan ihtisab, ya, hadirkan ihtisab, mengharapkan ganjaran dan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ketika seorang wanita muslimah iltizam dengan hijabnya yang syar'i, berusaha untuk menutup auratnya, ya, maka hadirkan bahwasannya dia menutup aurat dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirkan bahwasannya yang memerintahkan wanita muslimah menutup auratnya dengan hijab yang syar'i adalah Rabbul Alamin, Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika seorang wanita muslimah mengenakan hijab yang syar'i, ya, dan dia hadirkan ihtisab, maka selama dia kenakan hijab tersebut, nilainya pahala dan kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula adab-adab yang lain. Ya, ketika seorang wanita muslimah berusaha untuk berbicara dengan lemah lembut di hadapan suaminya, berkhidmat dengan baik kepada suaminya, dan dia hadirkan niat ihtisab, niat beribadah kepada Allah. Kenapa saya berlemah lembut di hadapan suami? Karena Allah yang memerintahkan, ya, seorang istri muslimah untuk berlemah lembut kepada suaminya. Kenapa saya berkhidmat kepada suami? Hadirkan karena Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam yang memerintahkan wanita muslimah untuk berkhidmat kepada suami mereka. Ya, karena berkhidmat kepada suami adalah babul jannah, ya, pintu yang akan
mengantarkan seorang wanita muslimah ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana ya sabda Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu wa ardhahu, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata Nabi yang mulia, idza sallatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa hassanat farjaha wa ata'at ba'laha dakhalat min ayyi abwabil jannati sya'at. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila seorang wanita muslimah menjaga kewajiban salat 5 waktunya, dia jaga, ya, kewajiban salat 5 waktu yang Allah wajibkan kepada setiap orang-orang beriman. Wasamat syahraha, seorang wanita muslimah berusaha menjaga kewajiban puasa Ramadan. Ketika tidak ada uzur, tidak ada halangan, maka dia menjaga puasa Ramadannya. Wa hassanat farjaha, dan dia pun berupaya untuk menjaga kemaluannya, menjaga kesuciannya, ya, tidak meletakkan kemaluannya kecuali pada jalan yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ata'at ba'laha, dan dia taat kepada suaminya, ya, menjaga salat 5 waktu, menjaga puasa Ramadan, menjaga kemaluannya, kemudian berupaya taat kepada suaminya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia akan dipersilahkan masuk ke dalam surga Allah dari pintu manapun yang dia inginkan. Ini karamah, ya, ini karamah, kemuliaan, ya, dan fadilah, keutamaan yang Allah berikan kepada seorang wanita muslimah. Maka kewajiban setiap muslim dan juga muslimah adalah berhias diri dengan adab-adab yang dituntunkan oleh syariat, ya. Dan ketika kita berusaha untuk mengamalkan adab-adab tersebut, hadirkan niat ihtisab, ya, yang kita cari, yang paling utama yang kita kejar adalah pahala dari Allah Subhanahu wa taala, ganjaran yang dijanjikan oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, ya. Yang kita cari bukan semata-mata perkara-perkara dunia, ya. Ya, bukan kita taat kepada suami hanya karena menginginkan harta suami, tidak, ya. Tapi ada sesuatu yang lebih besar yang harus kita cari, yang lebih baik daripada harta suami, yaitu ridha Allah Subhanahu wa taala serta ganjaran pahala yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka ini yang harusnya dihadirkan oleh setiap muslimah ketika dia berupaya untuk, ya, menjalankan perintah Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam secara khusus terkait dengan masalah muamalah, ya, bersama suaminya. Ya, jadilah istri yang salihah, istri yang taat kepada suami, ya, dan jadikan motivasi terbesar di dalam ketaatan anti kepada suami adalah mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, ya, mencari ganjaran, mencari pahala yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, adapun harta suami, kasih sayang suami, maka ini bonus, ya. Tapi tujuan asas seorang wanita muslimah ketika berbakti kepada seorang suami, ya, adalah mencari ridha Allah Subhanahu wa taala dan mencari ganjaran kebaikan yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala, ya, sehingga dia akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat nanti dengan dipersilahkan untuk masuk ke dalam surga Allah lewat pintu surga manapun yang dia inginkan. Ini fadilah yang sangat luar biasa, ya, yang Allah berikan kepada seorang muslimah yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjalankan hak-hak suaminya dengan baik. Wallahu taala a'lam. Ini yang bisa kita bahas
para jamaah yang Allah muliakan, di kesempatan sore hari ini yang sedikit ini mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita semuanya, bisa menjadi tambahan ilmu yang nafi' untuk kita semua dan bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga kita bisa menjadi seorang wanita yang multazimah, yang mustaqimah, yang terbimbing di atas tuntunan Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Apa-apa yang hak semata-mata taufik dari Allah, yang salah dan kurang karena kesalahan dan kekurangan ilmu yang saya miliki. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.